Langit dan bumi seperti dibalik. Puja-puji berubah menjadi caci maki. Aneh, kemana para buzzer? Pemerintah Provinsi Banten dalam waktu dekat akan membuka pendaftaran seleksi Hai Sobat Negeriku, kembali lagi di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Bersama gua Fatan, kita akan membahas 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Yang antara lain soal Presiden Jokowi hingga tenaga honorer. Nah, berita kelima itu berjudul Resmi bercerai, Ruben Onsu berikan rumah mewah barunya untuk Sarwenda. Jadi dalam berita ini disebutkan bahwa pembawa acara Ruben Onsu telah resmi bercerai dengan istrinya Sarwenda. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan telah mengabulkan permohonan cerai Ruben Onsu itu. Meski tidak menyertakan harta gonagini dalam gugatannya, tetapi Ruben Onsu tetap memberikan rumah mewah barunya kepada Sarwenda. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, melalui Zoom pada Selasa yang lalu. Menurut Minola, Ruben Onsu tetap menyelesaikan kewajibannya meskipun sudah bukan suami istri lagi. Ditemui terpisah, kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiwu, mengatakan ada kesepakatan antara Sarwenda dengan Ruben Onsu. Kesepakatan itu dibuat di luar sidang dan sama-sama sudah disetujui. Di situ ada kesepakatan benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak juga, dalam hal ini properti dan kendaraan, kata Chris. Selain itu, Ruben juga tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Nah, menurut Chris, itulah sebabnya klien dia terus fokus bekerja untuk menghidupi diri sendiri. Berita ini karena menyangkut soal Ruben Onsu dan entertainment tentu banyak mendapat sorotan dari Sobat Negeriku. Kita baca langsung dan kita ambil 2 sampel. Pertama itu dari Vera Andina. Dia menanyakan, penasaran penyebab cerainya apa ya? Perasaan keluarganya bahagia-bahagia aja, anak lucu-lucu. Lalu ada juga Utari 34. Semua yang terlihat di media sosial itu belum tentu benar. Keluarga terlihat harmonis, suami istri romantis, ujung-ujungnya cerai juga. Ya Sobat Negeriku, kalau kita mau melihat, semoga keputusan ini ke depannya membuat mereka baik-baik aja lah. Apalagi anak-anak ini, semoga perhatiannya tetap diberikan oleh pasangan yang sebelumnya semua suami istri ini. Lalu, berita keempat itu berjudul Video syur guru dan siswi MAN di Gorontalo viral, Kemenak bertindak. Nah, Kementerian Agama Gorontalo angkat bicara soal heboh video syur oknum guru dan siswinya yang viral di media sosial. Kasus asusila yang dilakukan oknum guru dan siswi MAN 1 Gorontalo itu membuat pihak Kemenak Gorontalo ikut turun tangan. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenak Gorontalo, Mahmud Bobihu, sudah mengambil tindakan tegas terhadap oknum guru itu. Kemenak memberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan tersebut diambil berdasarkan aturan dan ketentuan kepegawaian. Namun sebelum itu, pihak Sekolah MAN 1 Gorontalo lebih dulu menindak tegas oknum guru dengan sanksi internal. Seluruh jadwal mengajar oknum guru itu dinonaktifkan oleh pihak sekolah. Nah, Kanwil Kemenak juga memberikan sanksi tambahan berupa pemberhentian sementara dari jabatan sebagai guru, kata Mahmud. Sanksi yang diberikan kepada oknum guru itu sesuai Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Mahmud menyampaikan bahwa siswi yang terlibat dalam kasus tindakan asusila ini membutuhkan pendampingan psikologis mengingat usianya yang masih di bawah umur. Macam tak betul je budak ni. Sementara itu, hingga saat ini oknum guru tersebut masih ditangani oleh pihak kepolisian Gorontalo. Berita ini juga mendapat sorotan juga dari Sobat Negeriku. Kita bacakan langsung dari Ali Ramdan. Dia bilang, zaman edan, gurunya tampak sudah tua pula. Di video itu tampaknya keduanya melakukan dengan sukarela. Akhlak dan adab sudah rusak parah. Lalu ada juga dari Viragia, sakit jiwa, benar-benar deh adabnya udah rusak, siswinya diintimidasi atau mau sama mau.
Dua komentar ini mempertanyakan apakah itu tindakannya mau sama mau atau ada intimidasi. Ya, kita berharap sih pengajar-pengajar kita itu bisa profesional lah mendidik, karena mereka kan anak generasi muda penerus bangsa. Dan di sisi lain, semoga juga aparat kepolisian menyidiki kasus ini dengan profesional. Nah, berita ketiga itu datang dari Pilkada Jawa Tengah yang berjudul Geger, uluran tangan Andika diajukan Kapolda dan PJ Gubernur Jateng. Dalam berita ini disebutkan uluran tangan ex Panglima TNI Andika Perkasa yang juga calon Gubernur Jawa Tengah diajukan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo dan penjabat Gubernur Jateng Nana Sujana. Momen yang terekam video itu terjadi saat deklarasi kampanye damai di KPU Jateng pada Selasa yang lalu. Sombong amat. Andika menanggapi santai video yang viral dan geger di medsos itu. Andika berprasangka baik terhadap Nana maupun Ribut. Menurutnya Nana dan Ribut bisa saja tidak melihat uluran tangannya. Mungkin beliau ini tidak melihat ketika saya mengulurkan tangan, kata Andika di kantor Muhammadiyah Jateng, Kota Semarang, Rabu sore. Andika mengatakan hubungannya dengan Nana maupun Ribut selama ini baik-baik saja. Baik Ribut, Nana, dan Pangdam 4 Diponegoro, Maijen TNI Dedi Suryadi selama ini memiliki kedekatan dengan calon gubernur yang diusung PDIP itu. Nah, Andika mengatakan sebelum acara di ruang transit itu mereka sudah berbincang-bincang seperti biasanya karena kenalnya sudah lama. Dengan Kapolda pun sudah cukup dekat, dengan Pangdam juga sudah lama sekali. Andika juga tak menyangka momen uluran tangannya yang tidak disambut oleh Nana dan Ribut itu terekam di video dan kemudian viral di media sosial. Bagi Andika hubungan mereka itu baik-baik saja. Let's go. Berita ini mendapat komentar dari Sobat Negeriku. Pertama dari Alpha Beta. Mungkin cuman salah paham semata, mungkin ya. Kalau benar sengaja melakukan itu ya keterlaluan banget sih. Jadi pejabat kok nggak sopan. Lalu ada juga dari Muhyiddin 2020. Kalau Andika menang di Jateng, kira-kira mau taruh di mana muka Kapolda yang mengajukan? Mikir sebelum bertindak Pak Jenderal. Ya sebenarnya mau uluran tangan mau tidak itu ya itu budaya ya, tapi dibalik lagi dalam politik itu bisa di framing dengan sedemikian rupa. Semoga saja kita berharap itu hanya salah paham, tapi kita menekankan juga semoga aparat negara dalam pilkada ini bisa netral dan tidak terlibat. Nah, berita kedua itu berjudul Puja-puji berubah caci maki, Jokowi seperti sendiri. Berita ini ditulis oleh kolumnis Kondang Dahlan Iskan yang mencermati fenomena di media sosial yang begitu negatif terhadap Presiden Jokowi. Menurut Dahlan, serangan terhadap Presiden ke-7 RI itu begitu masif dalam lebih sebulan terakhir. The next day. Langit dan bumi seperti dibalik, puja-puji berubah menjadi caci maki. Aneh, kemana para buzzer? Kata Dahlan dalam esainya berjudul Berani Mati. Kondisi ini menurutnya berbeda dibanding dulu-dulu. Sebelumnya ada sedikit saja yang berani bersuara negatif terhadap Jokowi langsung diserbu buzzer, diserang, dibelejeti. Sampai pun yang berani menyerang Jokowi dicari sisi-sisi celah pribadi. Dalam sekejap penyerang Jokowi pun hancur di medsos. Namun semua itu kini berubah. Para buzzer yang biasa membela Jokowi di medsos hilang entah kemana. Aneh, kemana mereka? Sunyi, sepi, Jokowi seperti sendiri, lalu seperti ingin menyendiri. Meninggalkan Jakarta, berkantor di IKN, Nun di Kaltim. Akan tetapi di dunia nyata, Jokowi tidak sendiri. Masih ada kelompok yang bahkan menyebut diri sebagai pendukung Jokowi Berani Mati. Sebelumnya mereka menyatakan siap beraksi akan berkumpul di Tugu Proklamasi Jakarta. Jumlah mereka seperti yang mereka umumkan, 20.000 orang. Semestinya aksi kumpul itu dilakukan Minggu 22 September kemarin, tetapi hari itu lewat begitu saja.
Tidak ada tanda-tanda pasukan berani mati hadir di Tugu Proklamasi. Kita jadi tidak tahu apa rencana mereka kumpul di sana. Yang jelas apel berani mati itu tidak jadi kenyataan. Pembatalan aksi kumpul-kumpul itu tanpa pengumuman, tanpa heboh-heboh ada apa di balik batalnya apel berani mati itu. Dahlan Iskan sih bersyukur tidak sampai ada ketegangan sosial, kehidupan tetap berjalan normal. Yang memaki Jokowi juga terus memaki, ditambah dengan keluarga presiden. Menurut Dahlan, rencana apel berani mati itu memang agak unik. Dunia medsos akan dilawan dengan apel fisik, sebenarnya tidak begitu nyambung. Akan tetapi setidaknya orang tahu tidak benar bahwa Jokowi sendiri. Jokowi masih presiden, bahkan masih terus keliling daerah, berangkat dari IKN dan pulangnya ke IKN. Dia tidak sedikit pun terganggu oleh serangan medsos. Who are you? Selain itu, Presiden Jokowi juga masih punya menteri-menteri yang loyal. Tidak ada gerakan menteri mengundurkan diri, seperti menjelang lengsernya Presiden Soeharto. Menteri loyalisnya bahkan tambah satu, Gus Ipul, Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU, dan mantan Ketua Umum PPGP Ansor. Gus Ipul dilantik pada 2 pekan lalu menggantikan Tri Risma hari ini menjadi Menteri Sosial. Dahlan menilai bahwa medsos pun kelihatannya juga bisa lelah. Caci maki terhadap Jokowi dan keluarganya memang masih seru, tetapi tidak ada tanda-tanda lebih meningkat lagi. Kalaupun belum menurun, setidaknya sudah mulai mendatar. Tanpa turun tangannya aparat hukum, gerakan medsos itu akan layu setelah berkembang, lalu padam sendiri. Tanpa buzzer maupun pasukan berani mati, kata Dahlan. Berita ini juga mendapat sorotan dari Sobat Negeriku. Pertama itu datang dari Ahmad Bade. Maaf ya Pak Jokowi, dulu kami memang tertipu, sekarang rakyat sudah pada sadar. Kami hanya bodoh sesaat karena pencitraan Anda di depan media massa. Lalu ada juga dari Zahara 56. Makanya jangan bertingkah, sudah benar 10 tahun gak banyak celaan, malah nyusahin diri sendiri. Di akhir jabatan bukannya dapat nama yang harum, malah celaan tiada akhir. Tapi dia mah mana mikir, yang penting anak udah dapat kekuasaan semua. Memang ya kalau kita lihat di media sosial itu, semuanya pada mengkritik lah, atau bahkan ada nada-nada mencaci Presiden Jokowi ditambah keluarganya. Ya mungkin masyarakat juga jengah kali ya dengan apa yang kita lihat yang selama ini, kemudian sebelum-sebelumnya ada tindakan-tindakan hukum, kini mulai tidak diperlakukan seperti itu. Jadi masyarakat bergerak sendiri. Terakhir itu yang terakhir soal DPR itu mau mengubah undang-undang soal pilkada setelah diputuskan oleh MK. Dan kita berharap sih masyarakat tetap kritis lah, sehingga pimpinan-pemimpin bangsa ini bisa bekerja secara benar dan secara konstitusional. Nah, berita terpopuler pertama itu datang dari Honorer yang berjudul "Wahai Honorer, sebegini gaji P3K paruh waktu, anggaran sudah disiapkan." Nah, dalam berita ini disebutkan bahwa pemerintah Provinsi Banten dalam waktu dekat akan membuka pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Kuota P3K Pemprov Banten yang disetujui Kemenpan RB sebanyak 11.737 formasi. Bisa dibilang Pemprov Banten menjadi salah satu Pemda yang mendapat jatah formasi P3K 2004 lumayan banyak. Emang apa sih nggak boleh? Kepala BKD Provinsi Banten Nana Supiana mengatakan penganggaran belanja pegawai untuk pengangkatan P3K 2004 sudah selesai dibahas. Menurut Nana, penggajian belasan ribu P3K tahun ini sudah dibahas secara matang. Nana menjelaskan penggajian P3K akan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu untuk P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Yang penuh waktu, tarif gajinya standar 3,6 juta. Kalau di bawahnya itu masuknya P3K paruh waktu. Perbedaan 2 kategori tersebut, kata Nana, dapat ditentukan dari hasil seleksi P3K 2024.
Jadi pelamar yang lulus akan mendapatkan P3K penuh waktu, sedangkan bagi yang tidak lulus akan menjadi P3K paruh waktu. Berita ini kena terpopuler pertama, tentu banyak sobat energiku yang memberikan komentar, tapi kita hanya mengambil 2 komentar. Pertama itu dari Krisanti Aya. Intinya beri keadilan untuk semua yang bekerja sungguh-sungguh. Anak presiden yang gak ada fungsi buat negara ini aja kalian kasih pekerjaan, apalagi ini rakyat yang susah payah bekerja. Lalu ada juga dari Odi Aga, tolong perhatikan nasib honorer dan P3K, jangan cuma nasib pejabat yang diperhatikan. Ya, soal honorer ini menjadi kisah klasik buat negara ini sih. Tapi kita berharap pemerintah memberikanlah benar-benar perhatian terhadap tenaga honorer. Dan balik lagi, semoga tenaga honorer yang digaji oleh negara menjalankan tugasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Jangan ada pungli-pungli. Nah, itu dia tadi 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Buat sobat negeriku, jangan lupa subscribe, like, comment, share akun JPNN di YouTube. Bersama gua Fatan, kita ketemu lagi minggu depan. Bye!